Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kesekian ini kita bertemu bertatap wajah, berharap keriduan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqamah mengaji kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Di malam ini kita masuk ke bab ilmu. Bab ilmu atau kitab kemertalakan tentang ilmu. Kalau Allah Ta'ala Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah pasti akan mengangkat derajat seseorang ketika yarfa'illahu alladhina amanu. Orang itu imannya tinggi, orang itu memiliki iman yang tinggi minkum dari antara umat manusia. Walladzina utul ilma darajah. Yang kedua juga selain daripada iman, Allah juga akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Darajatil ulama'i minhum khasyah, yakni Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu seperti ulama, minhum diantara mereka semua khasyah dengan khusus. Maka gak heran ketika kita melihat di beberapa daerah ulama-ulama dimuliakan, ulama-ulama mulia di sisi Allah, bukan karena dia dianggap mulia oleh manusia, akan tetapi dia makomnya memang sudah makom derajat yang memiliki utlub ilma dan juga alladzina amanu, orang-orang yang beriman dan juga berilmu. Jadi gak heran orang ulama-ulama kelihatan gak kerja, tapi Allah datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah ini makannya berbeda-beda ya. Kalau makan kita masih harus kasar. Nah ulama-ulama itu sudah melewati itu, kasarnya sudah. Wa qala Allah azza wa jalla bi salika Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ketika Allah mengatakan di surat Al-Zumar ayat 9 bahwasanya kira-kira apakah sama orang-orang yang berilmu dan juga orang-orang yang tidak berilmu? La yastawiyan, tentu jawabannya adalah yastawiyan, tentu jawabannya tidak sama. Karena itu bapak-bapak sekalian, ulama-ulama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan semata-mata mereka ingin dipuji ya, ini yang real ulama ya. Mereka sudah selesai menata hati mereka, lalu Allah taikkan derajat mereka, dipuji oleh banyak hal. Sebelum dipuji oleh manusia, dipuji oleh Allah, dipuji oleh malaikat, dipuji oleh para nabinya, karena ulama warasatul anbiya. Kemudian Allah naikkan derajatnya, diuji lagi oleh Allah manusia. Apakah manusia ketika manusia memuliakan beliau hatinya goyah? Maka letak derajat, letak iman, letak ilmu itu bukan hanya zahiriyah tetapi batiniyah. Banyak dari kita menganggap orang-orang yang berpakaian Islami adalah orang-orang mulia. Tentu memiliki menggunakan baju Islami adalah kebaikan, tetapi kita juga tidak bisa memikiri apakah hati mereka juga beriman terhadap Allah atau sedang memiliki hati yang kurang baik.
ingin dipuji oleh manusia, ingin dipuji oleh seseorang, maka itu adalah kecacatan beriman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan wa kharaja lan wis ngeluarkeun hadis Ibnu Abdul Barri, yakni Ibnu Abdul Barri an Anas, hadisnya daripada Anas atau Sayyidina Anas. Qala Allah Ta'ala qala wis ngucap Ibnu Abdul Barri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan qala wis ngucap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan utlubul ilma bisin. Wa inna talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Utlubul ilma, tuntutlah ilmu walau bisin, walaupun ilmu itu berada di negeri Cina. Wa inna talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Paina maka satu talabul ilmi, maka sesungguhnya talab ilmu faridatun iku fardu, yaitu keperluan ala kulli muslimin, terhadap orang-orang yang muslim. Maka hadis ini mengaitkan bahwa kepentingan ilmu itu lebih tinggi dibandingkan apapun. Maka ilmu itu diderajatkan, disandingkan dengan juga orang-orang yang memiliki iman, ya, yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang dia imannya kuat, iman kuat ini Pak, bukan sekadar memperlihatkan keimanan kita di hadapan orang banyak. Justru yang dikatakan iman yang kuat itu adalah imannya ketika di hadapan orang dan ketika tidak di hadapan orang itu sama. Ibadahnya lebih kuat sama-sama. Tidak hanya ketika dia di masjid, akan tetapi ketika dia sedang sendiri, ibadah hati, ibadah pikiran, ibadah zahiriyah, sholatnya ataupun yang lainnya, itu juga sama hebatnya dibandingkan secara zahiriyah ketika sholat di masjid. Maka banyak sekali ulama-ulama kita yang bertariqah tidak begitu mementingkan zahiriyahnya, tetapi dia juga menekankan batiniyahnya. Maka orang-orang yang seperti itu adalah sedang menaikkan derajat di sisi Allah agar supaya stabil imannya dia di hadapan banyak orang dan imannya dia ketika sendirian dan hanya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu iman yang betul-betul iman di hadapan Allah, tidak abu-abu. Kadang kita tuh kalau dilihat orang tuh khusyuknya kelihatan khusyuk, kalau lagi sholat sendiri Masya Allah berantakan pikiran kemana-mana. Benar gak? Benar ya? Begitu kita tuh. Nah, makanya kita sedikit-sedikit belajar kepada ulama bahwa tidak melihat ibadah kita ini pengen dilihat orang, tapi ibadah kita pure karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal malaikata, sesungguhnya pirang-pirang malaikat tadau ajtinahataha iku ngabentangakeun ya malaikat ajtinataha ing sayap-sayap malaikat litolibil ilmi kadue wong kang nyupri ilmu ridon karena ridho bima yatlub kalawan apa kalawan barang kang bakal nyupri si wong. Jadi sesungguhnya malaikat tadau ajtinahata tadau aznihataha. Malaikat ketika melihat orang yang mencari ilmu, tadau aznihataha, membentangkan sayap beliau ditolibil ilmi kepada orang-orang yang sedang mencari ilmu. Ridon karena memang ridho terhadap orang-orang yang berilmu. Saking cintanya juga malaikat terhadap orang yang berilmu. Bima yatslu kepada orang-orang yang berilmu itu. Wadailami, dan juga ada perkataan Wadailim Anas ibni Abbas
Dailami pernah mengatakan riwayat hadis dari Anas bin Abbas, talabul ilmi sa'atan khairu min qiyamil lailatin. Dikatakan bahwa oleh Dailami, mencari ilmu sejam saja, sa'atan khairu min qiyamil lailatin, lebih baik daripada sholat atau beribadah di satu malam. Ya, saking pentingnya ilmu itu, saking hebatnya derajat ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa talabul ilmi yawman khairu min siyami salasati ashhur. Bahkan dikatakan juga oleh beliau, wa talabul ilmi, mencari ilmu, yawman khairan, yawman satu hari saja, khairu min siyami salasati ashhurin, lebih baik daripada sepuasa 3 bulan berturut-turut. Ini saking pentingnya bahwasanya ilmu itu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kita katakan, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, kebanyakan di akhir zaman seperti ini banyak sekali orang-orang yang tidak mementingkan ilmu, hanya argumentasi dan juga pendapat diri sendiri. Padahal ilmu itu adalah hal yang wajib untuk dipelajari dan sudah disediakan oleh ulama-ulama terdahulu yang soleh-soleh. Tinggal kita membaca saja. Nah, ini penting Bapak-Bapak sekalian, bahwa ilmu itu wajib kita cari.